3856. Meja itu dipenuhi dengan open heaven pills, menyilaukan 3 orang di ruangan itu. Setelah bisnis selesai, satu-satunya yang tersisa adalah membagi rampasan. Ini adalah momen yang mengasyikkan. Yang Kai memandang mereka berdua dan melambaikan tangannya, membelah pil di atas meja menjadi 2 dan mendorong setengahnya ke arah Dai Yu. Xiao Dai, ini modal yang kamu keluarkan. Dai Yu tersenyum dan menyimpannya. Pembelian ulat sutera api giok hari ini telah menghabiskan banyak uang untuk Dai Yu. Tanpa dia, rencana ini tidak akan berhasil. Yang Kai tidak membawa pil open heaven, jadi tidak ada yang perlu dikatakan tentang mengambil kembali modalnya. Yang Kai mengambil tindakan lagi, membelah setengah yang tersisa menjadi 2 dan mendorong setengah lainnya ke Dai Yu, ini milikmu. Dai Yu menatapnya dengan matanya yang indah. Yang Kai menjawab, kami setuju untuk memberimu 2 kali lipat. Dia kemudian mengeluarkan 50 pil lagi dari setengahnya dan mendorongnya ke arah Old Fang. Fang tua, jangan berpikir itu terlalu sedikit. Xiao Dai memasukkan banyak uang, dan dialah yang memunculkan ide ini, jadi itu sudah lebih dari cukup. Wajah Old Fang memerah karena kegembiraan, banyak, cukup banyak. Saya hanya menjalankan tugas untuk nona muda Dai Yu, itu lebih dari cukup. Itu memang cukup banyak. Gaji seorang pelayan adalah 3 pil roh setahun, dan mereka kadang-kadang bisa menerima beberapa hadiah dari jenderal besar. Jika mereka tetap bekerja bagus di kebun buah, mungkin mereka akan menerima beberapa pil roh lainnya, tetapi secara keseluruhan, seorang pelayan bisa mendapatkan lebih dari 10 atau 20 pil roh setahun, dengan yang terkecil adalah 5 atau 6. Tapi hari ini, yang harus dia lakukan hanyalah mengikuti Dai Yu dan mendapatkan 50 open heaven pills, setara dengan beberapa tahun kerja keras. Bagaimana mungkin Old Fang tidak puas? Semua ini berkat Yang Kai. Old Fang benar-benar tidak berpikir itu terlalu sedikit, jadi dalam kegembiraannya, dia ingin menyingkirkan pil roh, tetapi melihat bahwa Dai Yu belum bergerak, jika dia bertindak terlalu gegabah, itu akan membuatnya tampak terlalu tidak bermoral, jadi dia menekan keinginannya dan menunggu. Dai Yu mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dan membelah separuh di depannya menjadi 2, mendorong separuh lainnya kembali ke Yang Kai. Yang Kai dan Old Fang keduanya menatapnya dengan kaget. Dai Yu berkata, adik laki-laki baik hati, bagaimana bisa kakak perempuan sepertiku memanfaatkanmu? Kali ini, saya sudah membayarnya, jadi saya tidak akan mengambil lebih banyak. Anda dapat menyimpan sisanya. Karena Anda baru saja tiba, Anda perlu menggunakan Open Heaven Pill. Yang Kai melihat yang di depannya, diperkirakan sekitar 100 pil, dan tidak bisa menahan tawa, bukankah kita setuju untuk membaginya dan menambahkan setengahnya lagi? Anda tidak bisa mengharapkan saya untuk menarik kembali pada kata-kata saya, kan? Dai Yu mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku tahu kamu adalah orang yang menepati janjimu, kakak tidak salah menilaimu, tetapi tidak peduli seberapa banyak usaha yang kamu lakukan, tidak peduli berapa banyak manfaat yang kamu terima, jika kamu bersikeras memberikannya kepada saya tidak akan merasa nyaman memegangnya, apalagi, karena jalannya telah dibuka, bukan hanya saat ini saja. Di masa depan, jika kakak mengikuti Anda, apakah kami akan takut tidak bisa mendapatkan cukup banyak pil Open Heaven? Saya percaya bahwa selama saya mengikuti Anda di masa depan, jumlah Open Heaven Pill yang dapat saya peroleh akan lebih besar. Ini disebut aliran tipis yang mengalir tanpa henti. Melihat betapa serius dan jujurnya dia, Yang Kai menebak bahwa bahkan jika dia mencoba memaksanya, dia tidak akan menerimanya, jadi dia mengangguk dan berkata, bagus, kalau begitu kita akan bekerja sama untuk menghasilkan banyak uang. Di samping, hati Old Fang dipenuhi dengan kecemasan. Dia telah berkontribusi paling sedikit, dan meskipun dia juga mengambil paling sedikit, dibandingkan dengan harga yang telah dia bayar, 50 pil Open Heaven di depannya ini sudah merupakan hadiah yang murah hati. Setelah berjuang beberapa saat, dia mengeluarkan 5 pil Open Heaven dan mendorongnya kembali dengan ekspresi sedih, aku juga akan mengambil lebih sedikit. Jika adik kecil masih memiliki hal-hal baik di masa depan, jangan lupakan aku. Petik 2. Yang Kai meliriknya dan tertawa, lupakan saja, simpan saja. Old Fang dengan cepat menyimpan 50 Open Heaven Pills ke dalam space ringnya dengan tampilan puas. Yang Kai dan Dai Yu juga menyimpan pil Open Heaven masing-masing. 3 orang di ruangan itu saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Siapa yang tidak senang setelah menghasilkan banyak uang? Ada satu hal lagi yang perlu kukatakan pada kalian berdua. Jalur tanah spiritual lainnya telah dibuka. Ketika pasar dibuka bulan depan, kita bisa pergi ke sana dan mengumpulkan serangga. Pada saat itu, keuntungan yang akan kita peroleh tidak akan menjadi 1 porsi, tetapi 7. Apakah kamu membuat kesepakatan dengan seseorang?
Dai Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Kai menjelaskan apa yang terjadi setelah dia bertemu Yu Sueping hari ini dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah menemukan agen di setiap tanah spiritual dan meminta mereka untuk membantunya membeli serangga di setiap tanah spiritual, dengan perbandingan 1:4. Dai Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas setelah mendengar ini. Yu Sueping cukup pintar, dia benar-benar melihat kunci untuk masalah ini. Yang Kai bermain dengan Open Heaven Pill di tangannya dan terkekeh, bagaimanapun, ini akan bermanfaat bagi kita, dan jika kita tidak mendapat bantuan mereka, kita tidak akan bisa pergi ke tanah spiritual lain untuk membeli serangga. Itu tidak buruk, aku punya saran. Berbicara, Yang Kai menatapnya. Ketika saatnya tiba, Pak Tua Fang dan saya akan turun tangan dan menyumbangkan sumber daya kami. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain, hanya bertanggung jawab untuk memberi makan jenderal besar dan mengumpulkan hadiahnya. Ketika saatnya tiba, Pak Tua Fang dan saya akan berbagi 10% dari keuntungan dan sisanya akan menjadi milik Anda. Old Fang terkekeh, setengah dari pencapaianku sudah cukup. Dai Yu tersenyum ringan padanya. Fang Tua, tahukah kamu berapa 10% itu? Apakah Anda yakin Anda tidak akan menyesal memberikannya begitu murah hati? Petik 2. Berapa banyak? Tanya Fang Tua. Dai Yu tersenyum dan berkata, menurut keuntungan dari tanah spiritual api kita kali ini, hampir 700 pil Open Heaven, satu pencapaian adalah 70. Selain itu, ini adalah rasio 1:2 untuk membeli serangga. 6 tanah spiritual lainnya harus memiliki rasio yang lebih tinggi, jadi kita harus bisa mendapatkan lebih banyak. 10% mungkin 6 atau 700 pil Open Heaven. Dengan tegukan, Old Fang menelan seteguk air liur dan menatap Yang Kai dengan cemas. Adik, aku khawatir aku minum terlalu banyak sekarang dan berbicara tanpa berpikir. Tolong jangan bawa ke hati. Petik 2. Yang Kai tertawa, karena kalian berdua telah banyak membantu saya, bagaimana saya bisa membiarkan Anda menderita? 10%. Old Fang merasakan semburan rasa terima kasih dan mau tak mau menghitung di dalam hatinya. Jika dia dan Dai Yu masing-masing mengambil 10% dari Open Heaven Pills, itu akan menjadi 6 atau 700, jadi bukankah 80% sisanya menjadi 5 atau 6.000? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, nomor ini terlalu menakutkan. Dia telah berada di sini selama ratusan tahun, tetapi dia belum dapat mengumpulkan begitu banyak pil Open Heaven, namun Yang Kai dapat menghasilkan begitu banyak dalam sebulan. Dengan ekspresi serius, dia berkata, adik kecil, kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang ini, jika tidak, tidak akan ada hari yang damai. Kakak tua di sini juga bersumpah bahwa jika saya, Fang Biki, membocorkan bahkan setengah kata dari masalah ini, saya akan disambar petir dan jiwa saya tidak akan damai. Dai Yu perlahan menggelengkan kepalanya, hal-hal tanah spiritual api tidak dapat dirahasiakan terlalu lama, tetapi masalah pembelian serangga dari tanah spiritual lainnya harus dirahasiakan. Ketika saya kembali untuk melihat agen-agen itu, saya akan mengobrol dengan mereka. Saya yakin tidak akan sulit bagi mereka untuk tutup mulut. Lagi pula, mereka juga mendapat manfaat dari ini, jadi siapa yang mau mempersulit diri mereka sendiri? Yang Kai mengangguk, kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Ada satu hal lagi, Dai Yu memandang Yang Kai, kamu harus menjaga hubungan baik dengan manajer Zhou. Jika berita tentang apa yang terjadi di sini di tanah spiritual api bocor, dia pasti akan cemburu. Jika Anda tidak menjaga hubungan baik dengannya, Anda pasti akan terhalang di masa depan. Petik 2. Yang Kai tiba-tiba merasa sedikit kesal, tetapi setelah memikirkan apa yang dia katakan, dia mengangguk dan berkata, saya akan menemukan kesempatan untuk menjernihkan masalah. Akan lebih baik jika dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menariknya keluar dari kebun buah yang bermasalah. Tetapi sekali lagi, di masa depan, ketika jalan menuju kekayaan terbuka, keuntungan dari tanah spiritual api hanya akan kecil, jadi bahkan jika itu terungkap, itu tidak masalah. Paling-paling, dia hanya akan memberi Zhou Zeng beberapa manfaat, yang bukan masalah besar. Setelah mengobrol sebentar lagi, semua orang bubar. Sekarang semuanya telah dibahas, yang tersisa hanyalah menunggu sampai pembukaan pasar bulan depan. Namun, akuisisi ulat sutra api giok di tanah spiritual api dapat diajukan, dan masalah ini juga ditangani oleh Dai Yu dan Old Fang, jadi Yang Kai tidak perlu khawatir tentang itu. Duduk bersila di kamarnya, Yang Kai dengan santai melemparkan pil roh di tangannya ke mulutnya. Dia belum pernah makan pil Open Heaven sebelumnya, jadi dia tidak tahan untuk berpisah dengannya sebelumnya. Sekarang, dia secara alami ingin mencicipinya. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Zhang Ruoxi telah mengatakan bahwa pil Open Heaven memiliki dua kegunaan.
Salah satunya adalah untuk meningkatkan Great Master Open Heaven Stage, tapi ada batasannya. Paling-paling, itu hanya bisa meningkat satu atau dua nilai, dan semakin tinggi nilainya, semakin sulit untuk meningkat. Yang lainnya adalah untuk membantu seorang kultivator memurnikan kekuatan lima elemen yin yang. Oleh karena itu, di seluruh alam semesta luar, Open Heaven Pill adalah mata uang yang sulit. Pada dasarnya, peningkatan dan pertumbuhan kekuatan setiap kultivator tidak dapat dipisahkan dari pil roh ini. Namun, khasiat obat pil ini terbatas. Hanya pil Open Heaven yang lahir dari tungku alam semesta surgawi yang bisa membantu seseorang mencapai puncaknya. Yang Kai belum mencapai alam Open Heaven, dan energi elemen kayu yang telah dia padatkan adalah inti dari pohon abadi kelas atas. Pil Open Heaven ini, selain merasa hangat dan nyaman, tidak berpengaruh padanya. Mengetahui bahwa makan terlalu banyak akan sia-sia, Yang Kai mengabaikannya. 3 hari berlalu dalam sekejap. Pagi-pagi sekali, ayam emas mengumumkan dimulainya fajar, dan rumah para pelayan dipenuhi orang-orang, berubah menjadi aliran cahaya saat mereka bergegas menuju kebun buah. Di depan mata semua orang, tubuh jenderal besar Si Chen melintas dengan cahaya keemasan dan berubah menjadi seukuran ayam jantan biasa. Dengan satu gerakan, dia mendarat di kepala Yang Kai, pantatnya yang gemuk memutar di rambut Yang Kai dalam posisi yang paling nyaman. Wajah Yang Kai berkedut saat dia merasa malu, tetapi memikirkan manfaat besar yang diberikan orang ini kepadanya, dia hanya bisa bertahan. Setelah tiba di kebun buah, dia terus merawat pohon buah-buahan, memupuknya, menyiraminya, dan menangkap serangga, mengeluarkan kekuatan spiritual api Vena bumi dan menggunakan elemen kayu untuk memberi makan mereka. Namun, dia tidak perlu membawa jenderal besar untuk merampok orang lain seperti yang dia lakukan bulan lalu. Melakukan hal itu akan menyinggung terlalu banyak orang, dan manfaat yang dia peroleh pada akhirnya juga membuktikan bahwa dia tidak akan mendapatkan sebanyak metode Xiao Dai. Ketika dia punya waktu luang, dia akan minum dengan Old Fang dan menjalani kehidupan yang riang. Dari waktu ke waktu, orang-orang akan datang ke Old Fang untuk menjual ulat sutera api giok. Menurut Old Fang, dia dan Dai Yu telah mengumumkan bahwa selama para pekerja di tanah spiritual api menangkap cukup banyak serangga, mereka dapat menukarnya dengan satu pil Open Heaven, jadi kebun buah Old Fang akan membuat orang-orang datang setiap saat. Kemudian, adapun kebun buah Dai Yu, dia tidak tahu di mana itu, tetapi memikirkannya, situasi di sisinya seharusnya serupa. Ketika mereka kembali untuk beristirahat, mereka bisa memberi makan ulat sutera api giok kepada jenderal besar. 3857. Perasaan duduk di tanah dan menghasilkan uang ini terlalu memabukkan. Baru-baru ini, Yang Kai memperlakukan jenderal besar sebagai dewa keberuntungan, sementara Fang Tua memperlakukan Yang Kai sebagai dewa keberuntungan. Setiap hari, Old Fang akan tersenyum bahagia, mengeluarkan semua makanan dan anggur di space ring miliknya dan membaginya dengan Yang Kai. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Pada hari istirahat, mereka bertiga langsung menuju pasar. Ketika mereka tiba di kios sebelumnya, mereka melihat dua wanita menunggu di sana. Mereka adalah Yu Sueping dan Xiao Mo. Melihat Yang Kai tiba, mata Yu Sueping berbinar. Yang Kai melambai padanya tetapi tidak melangkah maju, malah berbalik dan meninggalkan Old Fang dan Dai Yu di belakang. Yu Sueping dan Xiao Mo saling memandang dan dengan cepat mengikuti. Setelah berjalan ke tempat terpencil, Yang Kai berhenti dan tersenyum pada keduanya. Kakak senior, Yu Sueping memanggil. Yang Kai mengangguk dan menyapu Divine Sense-nya untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan tempat ini sebelum merendahkan suaranya dan bertanya, Saudari junior, bagaimana panenmu? Kakak senior bisa melihat sendiri. Mengatakan demikian, Yu Sueping menyerahkan 3 kotak kayu. Yang Kai mengambilnya dan memindainya dengan Divine Sense-nya sebelum menemukan angka yang tepat, total 1138 ulat sutera air giok, senilai 285 pil Open Heaven. Termasuk setoran sebelumnya 30 pil, ini 250 pil. Suster junior, hitung sendiri. Petik 2. Tidak perlu menghitung, aku percaya kakak senior. Yu Sueping menekan kegembiraan di hatinya saat dia menerima pil dari Yang Kai dan bertukar pandang dengan Xiao Mo. Sejujurnya, baru pada saat inilah dia akhirnya melepaskan batu di hatinya. Meskipun Yang Kai sebelumnya telah membayar deposit, dia masih memiliki hipotek dengannya. Untuk mendapatkan ulat sutera air giok ini, dia telah membayar banyak pil roh. Jika Yang Kai tidak datang hari ini, dia pasti akan menderita kerugian besar. Sekarang setelah dia mendapatkan pil roh, tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Termasuk pembayaran sebelumnya, dia mendapat untung besar. Yang Kai kemudian mengembalikan pedang yang telah dia gadaikan kepada Yu Sueping,
yang bertanya, apakah kakak senior masih ingin mengumpulkan ulat sutera air giok ini? Tentu saja aku akan menerimanya. Mulai sekarang, Anda akan datang ke sini setiap bulan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan mengambil sebanyak yang Anda bisa. Bagus, kalau begitu aku akan mengumpulkan lebih banyak untuk kakak senior di tanah spiritual air. Xiao Mo bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior, mengapa kamu mengumpulkan ulat sutera air giok ini? Begitu dia selesai berbicara, Yu Sueping menyenggolnya dengan sikunya dan berkata dengan nada meminta maaf, gadis kecil Xiao Mo ini tidak tahu apa-apa. Kakak senior, tolong jangan salahkan dia. Dia juga tahu bahwa Yang Kai tidak akan menerima serangga yang tampaknya tidak berguna ini tanpa alasan. Hanya karena itu tidak berguna baginya, bukan berarti itu tidak berguna bagi orang lain. Yang Kai telah membawanya ke tempat terpencil ini untuk berdagang seperti mata-mata, jelas tidak ingin semua orang tahu tentang ini, jadi pertanyaan Xiao Mo agak mendadak. Tidak apa-apa, Yang Kai terkekeh. Setelah mencapai transaksi pertama, Yu Sueping jelas dalam suasana hati yang baik. Setelah mengobrol dengan Yang Kai sebentar, mereka memutuskan waktu untuk transaksi berikutnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara dan menoleh, hanya untuk melihat bahwa itu adalah seorang teman yang baru saja menemani Yang Kai yang membawanya ke sini. Dia dengan bijaksana berkata, kakak senior, ini kesepakatan, aku akan datang mencarimu bulan depan. Bagus, aku akan menunggumu di sini, Yang Kai mengangguk. Begitu Yu Sueping dan Xiao Mo pergi, Old Fang memimpin lelaki tua dari tanah spiritual bumi. Orang tua itu melihat Yu Sueping pergi dan tahu bahwa kesepakatan yang mereka negosiasikan bulan lalu telah tercapai, jadi dia sangat sopan kepada Yang Kai. Harganya sudah dibahas, jadi mereka berdua tidak punya alasan untuk menolak. Namun, lelaki tua dari tanah spiritual bumi ini tidak membawa terlalu banyak serangga, hanya sekitar 300. Kemungkinan besar, dia juga memiliki beberapa keraguan di hatinya dan takut Yang Kai telah menipu dia, jadi dia tidak berani mengambil terlalu banyak. Kalau tidak, mustahil bagi tanah spiritual untuk hanya mengambil begitu banyak dalam waktu 1 bulan. Dalam hal ini, dia tidak seberani Yu Sueping. Setelah transaksi dengan tanah spiritual bumi berakhir, Dai Yu memimpin kelompok lain. Setelah 2 jam, Yang Kai menyambut 6 kelompok orang, tetapi selain Yu Sueping, 5 lainnya dari tanah spiritual hanya membawa 600 serangga, kebanyakan dari mereka seperti orang tua dari tanah spiritual bumi. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Mereka tidak akrab satu sama lain, dan ini adalah pertama kalinya mereka bekerja bersama, jadi tidak salah untuk berhati-hati. Lagi pula, tidak semua orang seberani Yu Sueping. Jumlah total serangga di 6 tanah spiritual ini cukup mengesankan. Setelah mengumpulkan semua serangga, mereka tidak perlu tinggal di pasar ini. Mereka bertiga segera kembali ke rumah mereka dan memanggil Jenderal Besar Si Chen untuk bersembunyi di kamar mereka untuk membagi jarahan. Pada akhirnya, setelah melakukan inventarisasi, Yang Kai telah mendapatkan total 3.000 pil Open Heaven bulan ini. Menurut kesepakatan mereka sebelumnya, Old Fang dan Dai Yu masing-masing akan mengambil 10%, meninggalkan 2.000 atau lebih sisanya kepada Yang Kai. Old Fang berseru bahwa bisnis ini cukup bagus. Sebulan 2.000, setidaknya 30.000 setahun, cukup untuk membeli 2 set bahan kelas 3. Selama dia memiliki cukup bahan, apakah dia perlu khawatir tidak bisa menerobos ke Open Heaven di masa depan? Begitu dia menerobos ke Open Heaven, dia akan segera kehilangan identitasnya sebagai seorang pelayan dan benar-benar menjadi bagian dari 7 tanah terampil. Dalam suasana hati yang baik, Old Fang menyeret Yang Kai dan Dai Yu ke pasar untuk minum. Dengan tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan undangan antusias Old Fang, Yang Kai tidak bisa menolak, tetapi Dai Yu berkata dia memiliki sesuatu yang harus diperhatikan sehingga dia tidak pergi. Pada akhirnya, Yang Kai mengikutinya ke pasar. Di dalam pasar, ada sebuah restoran, yang juga dibuka oleh Seven Skillful Land, tetapi orang-orang yang bekerja di sana semuanya adalah pelayan, dan hanya buka selama 3 hari dalam sebulan. Makanan dan minuman yang dijual di restoran tidak murah, jadi pelayan biasa benar-benar tidak mampu untuk mengguruinya, tapi bagaimanapun juga, hanya ada satu restoran, dan ada pelayan dari 7 tanah spiritual berkumpul di pasar. Setiap hari, orang akan datang dan pergi, sehingga bisnis restoran itu cukup bagus dan tidak sesuram yang dia bayangkan. Mengikuti Old Fang ke restoran, seorang pelayan berpakaian seperti pelayan toko segera maju dan menyapa mereka dengan hangat. Yang Kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada 4 atau 5 orang yang duduk di sekitar 7 atau 8 meja di lantai pertama, masing-masing meminta beberapa pot anggur dan beberapa hidangan. Old Fang pasti pernah ke sini sebelumnya, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu punya stan?
Satu meja. Tidak banyak orang yang bisa masuk ke restoran ini untuk makan dan minum, jadi kamar di lantai 2 pasti tidak penuh. Mendengar ini, pelayan itu secara alami mengangguk dan tersenyum. Ya, ya, kakak senior, tolong. Mengikuti pelayan itu ke lantai 2, mereka memasuki kamar pribadi dan duduk. Old Fang dengan cepat menyebutkan serangkaian hidangan sebelum melambaikan tangannya, 10 kendi anggur yang baik lagi. Yang Kai berbalik untuk menatapnya dan tersenyum, bisakah kamu selesai minum? Jika aku tidak bisa menghabiskannya, bawa pulang dan minum perlahan, perintah Fang Tua kepada pelayan muda itu, kemas 10 toples lagi dan bawalah bersamamu. Jika itu tidak cukup, saya akan menelepon Anda. Petik 2. Pelayan muda itu dengan cepat mengangguk dan berbalik. Yang Kai melihat sekeliling dan terkekeh, apakah kamu sering datang ke sini? Old Fang tertawa datar, bagaimana saya bisa memiliki kemampuan seperti itu? Biasanya, saya hanya akan datang ke sini untuk membeli beberapa botol anggur untuk diminum perlahan. Saya sudah berada di sini selama ratusan tahun, tetapi saya hanya berada di sini kurang dari 10 kali. Hari ini, itu semua berkat adik kecil, kalau tidak aku tidak akan mau datang ke sini. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, barang-barang di sini agak mahal, tapi rasanya tidak buruk. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat di sini, jadi adik kecil harus makan lebih banyak nanti. Petik 2. Yang Kai sedikit mengangguk, karena kamu sedang mengobati, aku tidak akan berdiri di atas upacara. Old Fang tersenyum, tentu saja, tentu saja. Tidak lama kemudian, hidangan disajikan. Old Fang mengambil inisiatif untuk menuangkan anggur dan dengan antusias mengambil beberapa makanan, dengan tulus memperlakukan Yang Kai sebagai dewa keberuntungan. Saat dia makan dan minum, dia berbicara tentang segala sesuatu di dunia. Bagaimanapun, Old Fang telah berada di sini selama ratusan tahun, jadi dia tahu lebih banyak tentang 7 tanah terampil ini daripada Yang Kai. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang dunia luar, dia tahu banyak tentang tanah spiritual api seperti orang lain. Saat mereka mengobrol, Yang Kai mendengarkan dengan penuh perhatian. Menurutnya, kelola Zhou Zeng juga seorang pelayan di tanah spiritual api sebelumnya, tetapi peruntungannya cukup baik dan dia diakui oleh para petinggi. Setelah beberapa pertunjukan netral di kebun buah, dia telah mengumpulkan cukup banyak Open Heaven Pills dan membeli semua bahan yang dia butuhkan untuk menerobos ke Open Heaven Stage. Baru kemudian dia dipromosikan menjadi manajer di tanah spiritual api. Yang Kai, di sisi lain, terkejut. Sambil memegang cangkir anggurnya, dia bertanya, manajer Zhou ada di Open Heaven Stage. Dia tidak bisa melihat melalui itu selama ini dan berpikir bahwa pihak lain adalah sama dengan dia, berjalan di jalan kemajuan, paling banyak memadatkan beberapa kekuatan lebih dari dia. Panggung Open Heaven seperti apa panggung Open Heaven-nya? Fang Tua mencibir. Mungkin itu karena suasana hatinya jauh lebih baik, tetapi bahkan jika dia tidak mabuk, dia masih sedikit mabuk. Ini hanya tahap Open Heaven Orde pertama. Jika tuan tua ini mau, dia pasti sudah menerobos sejak lama. Petik 2. Yang Kai diam-diam menghitung. Materi kelas 1 bernilai 150 pil Open Heaven. Jika dia memadatkan 7 dari mereka, dia akan membutuhkan setidaknya 1000 pil roh. Old Fang telah berada di sini selama ratusan tahun, jadi dia sudah mengumpulkan cukup banyak, jadi dia tidak melebih-lebihkan. Setelah meminum anggur di cangkirnya, Old Fang mencibir, tingkat Open Heaven Orde pertama adalah jenis Open Heaven yang paling tanpa harapan. Dengan melakukan itu, dia pada dasarnya memotong masa depannya sendiri. Di masa depan, tidak peduli berapa banyak pil Open Heaven yang dia ambil, dia hanya akan bisa mencapai Orde ketiga. Ambisi tuan tua ini tidak begitu rendah, saya ingin langsung mencapai Open Heaven Orde ketiga. Petik 2. Ide ini sama dengan Deyu. Tujuan Deyu juga untuk mencapai langsung ke Open Heaven Orde ketiga. Dengan cara ini, ada kemungkinan dia bisa mencapai Open Heaven urutan keempat atau bahkan kelima. Yang Kai mengangguk dan berkata, meskipun begitu, Open Heaven Orde pertama tetaplah Open Heaven. Sebenarnya, dia cukup penasaran dengan kekuatan seperti apa yang bisa ditampilkan oleh First Order Open Heaven ini. Sayangnya, dia tidak bisa melawan Zhou Zeng, dia juga tidak bisa memverifikasinya dengan hati-hati. Old Fang berkata, adik kecil, kamu tidak tahu ini, tetapi meskipun orang itu juga seorang kultivator tahap Open Heaven, dia hanya bisa pamer sedikit di depan kami para pelayan. Murid-murid 7 tanah terampil ortodoks yang telah memadatkan ibu kota kelas 3, siapa yang akan sangat memikirkannya? Petik 2. Yang Kai tiba-tiba teringat pada murid konsul yang dia temui ketika dia pertama kali tiba di 7 tanah terampil, Duru Feng. Orang itu jelas seorang kultivator setengah Open Heaven, tetapi status dan posisinya jauh lebih tinggi dari Zhou Zeng.
Bahkan wanita Yao yang telah membawa mereka ke tanah spiritual api belum mencapai tahap Open Heaven, tetapi Zhou Zeng masih membungkuk di depannya. Dari sini, dapat dilihat bahwa di alam semesta luar, mencapai Open Heaven bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tanpa masa depan yang cerah, lebih baik tidak maju. 3858. Meskipun demikian, setiap orang memiliki kesulitannya sendiri, dan bahan berkualitas tinggi tidak mudah ditemukan. Selalu ada orang-orang yang dipaksa ke Low Open Heaven Stage. Saat mereka berdua sedang berbicara, mereka tiba-tiba mendengar ledakan keras dan pintu ditendang terbuka. Tepat ketika Old Fang merasa senang dengan dirinya sendiri, dia membanting meja dan berdiri, berteriak, "Siapa itu?" Memutar kepalanya untuk melihat, dia tidak mengenalinya, tetapi Yang Kai mengenalinya dan bertanya dengan heran, "Saudara Si." Pendatang itu adalah salah satu pendatang baru yang datang bersamanya, pria ras monster Si Hao Chang. Dia tidak tahu mengapa dia muncul di sini, dia bahkan dengan kasar menendang pintu hingga terbuka. Mendengar teriakan Yang Kai, Old Fang juga sadar dan ingat bahwa dia samar-samar melihat pria ini di rumah pelayan di tanah spiritual api. Melihat Yang Kai, dia bertanya, "Apakah kamu mengenalnya?" Yang Kai mengangguk, berpikir bahwa mereka tidak hanya saling mengenal, tetapi mereka juga telah membentuk aliansi. Karena itu adalah seseorang yang Yang Kai kenal, Old Fang tidak menunjukkan banyak ekspresi dan malah bertanya, "Karena kamu adalah teman brother Yang, bagaimana kalau kita duduk dan minum?" Si Hao Chang melirik Yang Kai dan sedikit mengernyit sebelum menatap Old Fang lagi. Perlahan menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Aku tidak akan berani." Berbalik ke samping, dia berkata, "Kalian berdua, Manajer Zhou telah mengundangmu." Manajer Zhou. Old Fang menggigil dan sadar, "Yang. Manajer Zhou." Si Hao Chang mencibir, "Berapa banyak manajer Zhou yang kamu kenal? Di mana manajer Zhou?" Fang tua menelan ludah. Si Hao Chang tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya dengan tenang. Dahi Old Fang perlahan mulai meneteskan keringat dingin, tiba-tiba terasa seperti malapetaka besar mendekat. Pada saat ini, dia juga menyadari apa yang terjadi. Dia pasti terlalu bersemangat dan terlalu banyak minum dengan Yang Kai, menyebabkan dia berbicara tanpa berpikir. Jika orang lain mendengar apa yang dia katakan, atau mungkin manajer Zhou akan duduk di sebelah. Memutar kepalanya untuk melihat Yang Kai untuk meminta bantuan, Yang Kai juga tersenyum kecut dan berdiri, "Ayo pergi." Jika itu berkah, itu tidak akan menjadi bencana. Jika itu adalah bencana, itu tidak bisa dihindari. Karena pihak lain mengatakan dia ingin mengundang mereka berdua, dia pasti akan disertakan. Si Hao Chang memimpin sementara Yang Kai dan Old Fang mengikuti dari belakang. Kaki dan perut Old Fang gemetar. Ketika dia mengobrol dengan Yang Kai sebelumnya, meskipun dia telah mengurangi Zhou Zeng, Open Heaven Orde pertama secara gratis, panggung Open Heaven masih panggung Open Heaven. Selain itu, Zhou Zeng juga dikenal sebagai manajer kebun buah, jadi apapun yang terjadi, dia tidak berdaya untuk melawan. Jika dia dibodohi, dia hanya bisa bertahan. Dia tidak ingin apa-apa selain menamparkan wajahnya sendiri. Setelah minum sedikit anggur, dia bahkan tidak tahu bagaimana menutup mulutnya, berani mengatakan apapun dalam pikirannya. Manajer Zhou memang ada di sebelah, dan dia bukan satu-satunya. Saat si Hao Chang memasuki kamar sebelah, Yang Kai melihat sebuah meja penuh dengan hidangan lezat dan 5 orang duduk di sekitarnya. Manajer Zhou duduk di kepala meja, Fang Tai dari dunia Sungai Hitam di sebelah kirinya, Sun Yanyi di sebelah kanannya, Qian Yu dan Asun juga di sebelah kanannya, semua pendatang baru yang baru saja tiba di tanah spiritual api. Yang Kai segera menunjukkan ekspresi terkejut. Situasi ini sangat jelas. Fang Tai dan kelompoknya telah menjadi tuan rumah, mengundang manajer Zhou ke perjamuan. Yang mengejutkannya adalah bahwa dia sama sekali tidak diberitahu tentang masalah ini, dan tidak ada yang datang untuk memberitahu dia. Meskipun dia datang ke pasar setelah kembali dari kebun buah, setelah membentuk aliansi terakhir kali, semua orang meninggalkan cara untuk menghubungi satu sama lain. Jika mereka ingin menemukannya, mereka dapat dengan mudah mengiriminya pesan. Karena dia belum menerima berita apapun, itu berarti orang-orang ini tidak pernah bermaksud memberitahu dia. Sementara pikirannya mengembara, Yang Kai sudah mengetahui apa yang sedang terjadi dan tersenyum santai, tidak terlalu memperhatikannya. Bersama dengan Old Fang, dia melangkah maju dan menangkupkan tinjunya, "Salam, manajer Zhou." Ekspresi Zhou Zeng sedingin es saat dia duduk di kepala meja, bahkan tidak melirik keduanya, hanya menyesap anggurnya. Jika dia tidak berbicara, Yang Kai dan Old Fang juga tidak akan bisa. Suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang dan semua pendatang baru menatap lurus ke depan. Hanya Asun yang terus melirik Yang Kai, tidak tahu harus berkata apa.
Setelah waktu yang lama, Fang Tai akhirnya tersenyum dan menuangkan secangkir anggur untuk Zhou Zeng sebelum berkata, "Manajer Zhou, harap tenang. Orang-orang bodoh ini hanya membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, mengapa Anda harus peduli?" Petik 2. Hehe. Steward Zhou mencibir ringan, mengambil cangkir anggur di depannya, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan memercikkan anggur di dalamnya ke wajah Old Fang. Anggur itu mengandung kekuatan kental dari seorang Master Open Heaven Stage, jadi meskipun itu hanya anggur, bagaimana mungkin itu bukan pukulan ke kepala? Kepala Old Fang langsung terlempar ke belakang, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Setelah menstabilkan dirinya, hidung dan mulutnya berlumuran darah. Zhou Zeng berdiri dan berjalan ke sisi Old Fang. Melihatnya, dia bertanya dengan suara dingin, "Bagaimana panggung Open Heaven Manager ini? Apakah itu bahkan layak untuk perhatianmu?" Old Fang tidak mau repot-repot menyeka darah di wajahnya saat dia menundukkan kepalanya seperti burung puyuh yang belum membangun sarangnya di musim dingin, menggigil dan bergumam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya meminta maaf sebesar-besarnya. Zhou Zeng dengan dingin mendengus dan menyapukan lengan bajunya ke wajah Old Fang sebelum berbalik untuk pergi. Fang Tai menjadi cemas dan dengan cepat mengejarnya, meninggalkan yang lain di ruangan itu saling menatap. "Apa kamu baik-baik saja?" Yang Kai memandang Old Fang dengan prihatin. Omong-omong, dia juga agak bertanggung jawab atas masalah ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia dan Old Fang telah minum dan mengobrol dengan sangat gembira, dia tidak akan mengalami bencana yang tidak terduga seperti itu. Tetapi siapa yang mengira bahwa objek pembicaraan Old Fang secara kebetulan adalah duduk di sebelah dan mendengarkan kata-katanya. Kedap suara ruangan ini tidak terlalu bagus, Yang Kai berpikir dalam hati. Namun, dia dan Old Fang terlalu ceroboh dan terlalu banyak minum, jadi mereka tidak memperhatikan orang di sebelah. Old Fang juga sadar, dan setelah mendengar ini, dia menatap Yang Kai dengan getir, "Adik, selamatkan aku." Yang Kai terdiam, jangan panik, itu bukan masalah besar." Memandang jauh, meskipun tidak terlalu bermoral, melihat wajah biru Fang tua dan hidung bengkak, itu cukup lucu. "Kalian berdua, apa yang harus saya katakan tentang Anda?" Alis Sun Yanyi berkerut saat dia menatap mereka. "Apakah kamu tidak tahu bahwa dinding memiliki telinga? Bahkan jika kita tidak duduk di sini hari ini, bahkan jika orang lain duduk di sini, mendengarkan kata-kata itu, mereka akan pergi ke manajer Zhou untuk mengeluh tentang Anda. Bisakah Anda menanggung konsekuensinya?" Petik 2. Yang Kai tersenyum pahit, tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Berbalik untuk melihat mereka, dia bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Sebelum Sun Yanyi bisa mengatakan apa-apa, Fang Tai kembali dari pintu dan berkata dengan ekspresi gelap, "Tentu saja, ini untuk mengundang manajer Zhou ke perjamuan, apakah ada yang perlu ditanyakan?" Asun berkata, "Yang Kai, kamu tidak tahu, tetapi kakak senior Fang telah memberikan kontribusi besar lainnya, jadi hari ini dia secara khusus datang untuk berterima kasih kepada manajer Zhou. Perbuatan berjasa lainnya." Yang Kai menoleh untuk melihat Fang Tai, berpikir pada dirinya sendiri, bukankah keberuntungan orang ini terlalu menantang surga? Bulan lalu dia membuat perbuatan baik dan memperoleh 30 pil Open Heaven sebagai hadiah, dan bulan ini dia membuat perbuatan baik lainnya. Apakah dia berpikir bahwa perbuatan baik adalah hal biasa? Karena dia berani datang ke sini untuk mengundang manajer Zhou ke perjamuan, sepertinya hadiah yang dia terima tidak sedikit. Dia bahkan mulai bertanya-tanya perbuatan baik macam apa itu. Apakah itu benar-benar perbuatan berjasa, atau apakah itu hasil dari menjalin hubungan baik dengan Zhou Zeng? Bagaimanapun, dia tidak tahu perbuatan baik apa yang perlu dia lakukan. Fang Tai mengabaikannya. Jelas bahwa dia kesal, tetapi ini tidak mengejutkan. Dia secara khusus mengundang Zhou Zeng hari ini, dan dari tampilan hidangan di atas meja, belum lama mereka disajikan dan belum ada yang mulai makan. Dengan kata lain, sepertinya mereka baru saja duduk sebentar dan bahkan sebelum perjamuan dimulai, tamu itu melarikan diri dengan marah. Sebagai tuan rumah, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Duduk lagi, wajah Fang Tai menjadi gelap saat dia mengambil beberapa makanan dan minum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Old Fang meraih lengan Yang Kai dengan ekspresi memohon, seolah-olah dia sedang memegang sedotan penyelamat. Yang Kai tidak punya cara untuk menyelamatkannya, jadi beberapa kata penghiburan tidak berpengaruh, jadi dia hanya menariknya untuk duduk bersamanya. Meskipun Zhou Zeng hanya melampiaskan amarahnya pada Old Fang hari ini, Yang Kai memperkirakan bahwa dia sudah mengingatnya. Ini benar-benar nasib buruk. Sebelumnya, dia berpikir bahwa setelah mendapatkan uang kali ini, dia akan kembali ke Zhou Zeng dan memberinya beberapa hadiah. Lagi pula, jika dia bekerja di bawah Zhou Zeng,
bahkan jika tidak ada manfaat yang diperoleh dengan menjaga hubungan baik dengannya, itu tidak akan buruk. Tapi sekarang, bahkan sebelum dia bisa melaksanakan rencananya, dia telah menyinggung Zhou Zeng lagi. Menghitung hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, dia telah menyinggung Zhou Zeng sampai mati. Kalian berdua masih punya mood untuk duduk di sini. Fang Tai memelototi Yang Kai. Yang Kai bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Fang Tai memiliki ekspresi kekecewaan di wajahnya. Lihat dirimu, tidak baik bagimu untuk bergaul dengan lelaki tua ini. Sekarang setelah Anda terlibat olehnya, mari kita lihat bagaimana Anda akan membangun diri Anda di tanah spiritual api di masa depan. Sikap seorang penatua yang memberi pelajaran kepada junior ini membuat Yang Kai tercengang. Juga, Fang Tai memandang Yang Kai dengan dingin, apa yang terjadi dengan Jenderal Si Chen? Apa? Bagaimana Anda menyinggung perasaannya? Dikabarkan bahwa Anda menyinggung Jenderal Besar Si Chen dan sekarang dia memperlakukan kepala Anda seperti sarang ayam. Jangan mencoba menyangkal ini, Fang ini melihatnya dengan matanya sendiri sebelumnya, itu tidak bisa dipalsukan. Apakah Anda tahu seperti apa latar belakang Jenderal Si Chen? Dia adalah hewan peliharaan dari Yang Mulia Pelindung Tanah Spiritual Api kami. Terus terang, jika Anda menyinggung manajer Zhou, Anda mungkin dapat bertahan di Tanah Spiritual Api, tetapi jika Anda menyinggung Jenderal Besar Si Chen, apakah Anda masih memiliki kehidupan yang baik? Aku tidak akan terkejut melihat mayatmu suatu hari nanti. Yang Kai terdiam. Banyak orang telah melihat ayam bodoh ini menggunakan kepalanya sebagai sarang ayam, jadi tidak aneh jika ada desas-desus tentang itu di luar, tetapi dia terlalu malas untuk memperdebatkannya. Lebih baik membiarkan orang lain salah paham, sehingga pengungkapan masalah ini akan tertunda. Namun, Yang Kai mengerutkan kening dan berkata dengan agak sedih, apakah saudara Fang terlalu peduli? Fang Tai dengan dingin mendengus, apakah menurutmu Fang ini ingin ikut campur dalam urusanmu? Fang ini hanya tidak ingin Anda melibatkan kami. Tidak peduli apa, kita semua pendatang baru yang datang ke sini bersama dengan Yang Mulia. Tindakan Anda sedikit banyak akan memengaruhi kami. Petik 2. Kakak Fang terlalu banyak berpikir, kan? Lebih baik jika aku terlalu banyak berpikir, tetapi jika kamu masih begitu keras kepala, kurasa kita tidak perlu membentuk aliansi apapun. Mulai sekarang, kita akan berpisah. 3859. Adik laki-laki, kakak laki-laki ini telah melibatkanmu, maafkan aku, setelah meninggalkan pasar, Old Fang berulang kali meminta maaf. Sebelumnya, di restoran itu, Yang Kai dan Fang Tai telah berpisah secara buruk, jadi meskipun pikiran Yang Kai ada di tempat lain, dia masih menyadarinya. Yang Kai tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Orang itu jelas ingin memutuskan hubungan denganku. Bahkan jika masalah hari ini tidak terjadi, dia akan menemukan alasan lain. Tetapi sekali lagi, dia dan Fang Tai tidak memiliki banyak hubungan untuk memulai. Mereka baru saja minum teh bersama di pasar bulan lalu dan sepakat untuk membentuk aliansi. Yang Kai tidak terlalu peduli dengan aliansi yang tidak dapat diandalkan. Hari ini, Fang Tai telah mengambil kesempatan untuk mempersulitnya karena dia ingin menarik garis yang jelas di antara mereka. Kemungkinan dia tidak takut Yang Kai melibatkannya. Lagi pula, tidak ada hubungan di antara mereka, jadi bahkan jika sesuatu terjadi pada Yang Kai, itu tidak akan melibatkannya. Namun, dengan aliansi yang telah mereka sepakati, jika dia tidak ikut campur dalam urusan Yang Kai, itu tidak benar. Sekarang setelah mereka berpisah, apakah Yang Kai hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan dia? Apakah kamu akrab dengannya? Kenapa dia ingin memutuskan hubungan denganmu? Fang tua bingung. Yang Kai menggelengkan kepalanya, kami tidak begitu akrab satu sama lain. Yang Kai tidak repot-repot menjelaskan tentang aliansi, alih-alih menoleh dan bertanya, adapun kamu, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah hari ini? Jika Anda tidak menanganinya dengan benar, saya khawatir itu akan cukup merepotkan. Petik 2. Old Fang berkata dengan getir, aku tidak tahu. Yang Kai menghela nafas, bersiaplah untuk menghabiskan banyak uang. Zhou Zeng itu tampaknya adalah orang yang serakah. Anda harus kejam dan memberinya beberapa manfaat. Petik 2. Semoga saja begitu. Bukan ide yang buruk untuk menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Apakah adik ingin bergabung dengan kami? Hari ini dia melihatmu bersamaku, jadi jika aku pergi sendiri, aku takut kesannya padamu akan menjadi lebih buruk. Itu benar, Yang Kai membelai dagunya, bagaimana dengan ini, ketika kamu kembali, hitung aku, tapi aku tidak akan pergi. Tidak baik jika terlalu banyak orang pergi, jadi saya harus merepotkan Anda untuk menjadi perwakilan. Petik 2. Old Fang memikirkannya sejenak dan merasa bahwa kata-kata Yang Kai masuk akal. Lagi pula, memberi hadiah agak memalukan,
jadi lebih baik dia pergi sendiri daripada bersama dua orang. Dia mengangguk dan setuju, tidak takut Yang Kai akan mengingkari janjinya. Dengan penghasilan bulanannya di sini, Yang Kai tidak akan kembali pada beberapa pil roh. Tanpa sepatah kata pun, mereka kembali ke rumah pelayan. Setelah minum dan merayakan, Yang Kai tidak lagi ingin berkeliaran, jadi dia menghabiskan sisa waktunya di kamarnya. 2 hari kemudian, Jenderal Si Chen memasuki kebun buah bersamanya, dan dia memeriksa wilayahnya seperti biasa. 30 pohon buah tidak membutuhkan banyak usaha, tetapi segera Yang Kai berhenti di depan salah satu dari mereka dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasa ada yang salah dengan pohon buah roh api ini. Setelah hati-hati membandingkannya dengan pohon buah-buahan lainnya, ia menemukan bahwa memang ada sesuatu yang salah. Daun dan buah roh api di pohon buah ini tampak sedikit lebih merah daripada 3 hari yang lalu, dan rasanya seperti akan matang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia segera pergi untuk bertanya pada Old Fang. Ketika Old Fang melihatnya tiba, dia tersenyum dan bertanya, apakah adik kecil ada di sini? Yang Kai melihat ekspresinya dan tersenyum, apakah masalahnya sudah selesai? Jika tidak, Old Fang tidak akan begitu tenang. Benar saja, Old Fang mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, aku baru saja menghabiskan banyak uang. Berapa banyak? Yang Kai bertanya. Old Fang memberi isyarat dan berkata dengan ekspresi sedih, 100 pil Open Heaven. Ini adalah penghasilan saya selama beberapa lusin tahun. Itu di masa lalu, Yang Kai menatapnya sambil tersenyum, berapa banyak yang kamu miliki dalam sebulan sekarang? Apa yang harus disesali? Anda mengatakannya sendiri, menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Petik 2. Itu benar, Old Fang mengangguk berulang kali, benar, aku juga mengirim 30 pil untukmu. Manajer Zhou menerima mereka dengan senyuman dan berkata bahwa Anda sangat bijaksana. Tidak akan lama sebelum Anda menyingkirkan sebidang tanah yang rusak itu. Petik 2. Tentu, aku akan memberimu lebih banyak ketika kita kembali, kata Yang Kai dengan cemberut, berbicara tentang sebidang tanah itu, ikut aku. Melihat ekspresi serius Yang Kai, Old Fang dengan cepat meletakkan pekerjaannya dan mengikuti Yang Kai ke pohon buah. Melihat ini, ekspresi Old Fang berubah drastis saat dia berseru, tidak bagus. Apa yang salah? Old Fang berkata, 3 pohon buah yang mati juga mengalami perubahan seperti ini. Warna daun dan buahnya menjadi lebih dalam, dan begitu tanda ini muncul, dalam waktu kurang dari sebulan, pohon buah-buahan pasti akan mati. Yang Kai tertegun, apakah kamu yakin? Old Fang cemas seperti semut di atas wajan panas, kebun buahku ada di dekat sini, apa menurutmu aku tidak tahu apa yang terjadi di sini? Ini adalah bencana, bencana sudah dekat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Old Fang mondar-mandir beberapa kali seolah-olah dia memeras otaknya untuk mencari solusi sebelum akhirnya berhenti dan berkata, saat ini, satu-satunya orang yang dapat membantumu adalah manajer Zhou. Untungnya, saya membantu Anda memberikan beberapa pil kepadanya sebelumnya, jadi dia tidak boleh hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Pergi ke tengah kebun buah, ada paviliun di sana. Manajer Zhou biasanya ada di sana, Anda dapat menemukannya dan menjelaskan situasinya kepadanya. Petik 2. Tidak perlu mencarinya, Yang Kai tiba-tiba menoleh ke arah tertentu dan melihat sesosok dengan cepat terbang ke arah mereka. Siapa lagi selain Zhou Zeng? Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya menuju lurus ke arah mereka. Mungkin itu karena hadiah murah hati yang diberikan Fang Tua kepadanya, jika tidak, dia tidak akan datang ke sini kecuali dia berpatroli di kebun buah. Sesaat kemudian, Zhou Zeng mendarat di depan keduanya. Yang Kai dan Old Fang dengan cepat membungkuk. Zhou Zeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan sedikit mengangguk, hubunganmu cukup baik, kamu selalu bersama kemanapun kamu pergi. Dia memasang senyum di wajahnya, seolah-olah dia bukan orang yang memercikkan anggur ke wajah Old Fang beberapa hari yang lalu. Old Fang mengangguk dan membungkuk, adik yang baru di sini dan juga tinggal bersebelahan dengan tuan tua ini, jadi tentu saja aku harus menjaganya. Zhou Zeng mengangguk dan berkata, itu benar, jika semua orang di sini seperti Fang Tua, manajer ini tidak perlu berkeliling dan melelahkan dirinya sendiri. Aku benar-benar ingin istirahat lebih awal. Old Fang dengan cepat berkata, tanpa manajer Zhou di kebun buah ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak peduli seberapa mampu kami hanya dapat mencoba yang terbaik untuk membantu manajer. Petik 2. Zhou Zeng tertawa dan menunjuk ke Old Fang, hanya kamu yang tahu cara berbicara. Old Fang tersenyum dan berkata, benar, manajer Zhou, ada sesuatu yang ingin dilaporkan tuan tua ini kepadamu. Ada apa? Seperti ini, Yang Kai telah bekerja di rumah pelayan selama lebih dari 2 bulan sekarang.
Tuan tua ini telah mengajarinya secara pribadi, dan melihat bahwa dia belajar dengan cepat dan berhasil, dia sudah memiliki kemampuan untuk merawat lebih banyak pohon buah-buahan. Rumah pelayan kami tidak memiliki banyak tenaga kerja untuk memulai, jadi bukankah sedikit boros baginya untuk hanya merawat 30 pohon buah-buahan ini? Manajer Zhou, apakah Anda pikir Anda dapat memindahkannya ke tempat lain? Kalau tidak, jika bocah kecil ini terus mengganggu tuan tua ini dengan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, orang tua ini benar-benar tidak akan mampu menanggungnya. Saat dia berbicara, dia menatap Yang Kai dengan penuh arti. Yang Kai dengan cepat menyatakan, Manajer Zhou, yang ini sudah siap secara mental untuk berkontribusi lebih banyak ke tanah spiritual api. Mendengar ini, Zhou Zeng mengangguk dan berkata, jarang sekali kamu memiliki niat seperti itu. Karena itu masalahnya, manajer ini akan mengabulkan keinginanmu. Selain itu, jujur dengan Anda, manajer ini datang ke sini hari ini justru untuk masalah ini. Petik 2. Ketika Old Fang mendengar ini, dia sangat gembira dan berbalik untuk melihat Yang Kai. Keduanya mengetahui bahwa hadiah besar yang baru saja mereka berikan kepadanya efektif, dan tidak hanya efektif, tetapi juga langsung. Terima kasih banyak, Manajer Zhou, Yang Kai menangkupkan tinjunya. Zhou Zeng tersenyum, tetapi ketika dia akan mengatakan sesuatu, matanya tiba-tiba tertuju pada pohon buah yang bermasalah. Setelah memeriksanya dengan hati-hati sejenak, ekspresinya mau tidak mau berubah ketika dia berkata dengan suara rendah, manajer ini tiba-tiba ingat bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan, jadi saya akan datang menemui Anda nanti. Mengatakan demikian, dia berbalik untuk pergi. Bagaimana mungkin Old Fang mengizinkannya pergi? Meraih lengannya, dia memohon, Manajer Zhou, tolong tunggu sebentar. Bisakah Anda mentransfer Yang Kai ke tempat lain terlebih dahulu? Petik 2. Zhou Zeng menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan sedih, manajer ini bertanggung jawab untuk berpatroli dan mengelola taman buah roh api, jadi kecerobohan apapun dapat menyebabkan bencana tanpa akhir. Sekarang saya memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, mengapa Anda menyeret saya? Jika terjadi sesuatu, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Old Fang tersenyum meminta maaf dan berkata, tidak perlu terburu-buru, mentransfer Yang Kai hanya masalah sepatah kata darimu. Zhou Zeng menatapnya dengan dingin, sangat mudah untuk memindahkannya, tetapi setelah dia pergi, siapa yang akan merawat 30 pohon buah-buahan ini? Manajer ini belum menemukan pengganti, mengapa Anda tidak merawatnya sebentar? Petik 2. Old Fang tercengang ketika dia mendengar ini, bagaimana dia bisa berani setuju? Dia tanpa sadar melonggarkan cengkeramannya dan Zhou Zeng segera terbang ke udara, menghilang dalam sekejap mata. Ini buruk, ini buruk. Old Fang menamparkan pahanya dengan frustrasi, ini buruk. Melihat reaksi Zhou Zeng barusan, jelas bahwa dia juga menemukan ada yang tidak beres dengan pohon buah itu. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia di sini untuk memindahkan Yang Kai, tetapi setelah melihat masalah dengan pohon buah, dia segera berubah pikiran. Jelas, dia tidak ingin bertanggung jawab dan hanya ingin Yang Kai bertanggung jawab. Ini setara dengan mendorong Yang Kai ke dalam lubang yang berapi-api. Old Fang baru saja makan seteguk daging dengan Yang Kai dan menikmati masa depan yang indah. Jika sesuatu terjadi pada Yang Kai, dia tidak akan bisa diandalkan. Jadi tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Yang Kai, tetapi sekarang setelah Zhou Zeng pergi, dia seperti lalat tanpa kepala tanpa ide. Kenapa kamu tidak khawatir sama sekali? Old Fang tidak bisa menahan terkejut ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Yang Kai tanpa sedikit pun kegugupan. Apa gunanya khawatir? Old Fang tertegun sejenak, tahu dia benar. Saat ini, yang terpenting adalah tetap pohon buahnya, jadi mengkhawatirkannya tidak akan menyelesaikan masalah. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia baru saja memberi Zhou Zeng hadiah yang begitu murah hati beberapa hari yang lalu, namun hari ini dia menolak untuk membantunya, Old Fang tidak bisa menahan untuk meludahkan seteguk air liur ke arah yang ditinggalkan Zhou Zeng. Mengutuk dengan marah, orang ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Lebih dari 100 pil Open Heaven hanya diberikan kepada seekor anjing. Petik 2. Jika dia tidak menyinggung Zhou Zeng begitu parah beberapa hari yang lalu, bagaimana dia bisa bersedia memberinya begitu banyak pil Open Heaven? Dia mengira dia bisa mengubah masa depannya, tetapi dalam sekejap mata, dia terpaksa menemui jalan buntu. Mari kita periksa dulu, Yang Kai tidak panik, saya sudah memeriksanya beberapa kali sebelumnya, tetapi saya tidak menemukan apapun, tetapi sekarang ada masalah dengan pohon buah ini, mungkin kita dapat menemukan beberapa petunjuk. Petik 2. Old Fang mengangguk dan berkata, ya, mari kita selidiki bersama.
Tidak peduli apa, pertama-tama kita harus menemukan masalahnya dan kemudian mengobatinya. Petik 2. 3860. Mereka berdua segera mulai bekerja di sekitar pohon buah-buahan. Old Fang tidak ragu untuk menggunakan teknik rahasia, menyebabkan kekuatan seluruh tubuhnya berfluktuasi saat cahaya putih melayang keluar dari ujung jarinya. Di bawah kendalinya, cahaya ini perlahan-lahan berenang melalui setiap sudut pohon buah-buahan. Setelah 2 atau 4 jam, dia masih tidak menemukan masalah. Dahi Old Fang dipenuhi keringat saat dia bergumam, tidak ada yang buruk, mengapa saya tidak dapat menemukannya? Kakak, apakah sesuatu terjadi saat kamu mengurusnya? Petik 2. Yang Kai berdiri di samping dengan tangan disilangkan dan Jenderal Besar Si Chen di atas kepalanya. Mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, jika benar-benar ada masalah dengan perawatan harian saya, itu tidak akan menjadi masalah dengan pohon buah ini, tetapi dengan 30 pohon buah saya. Kamu benar, Old Fang juga merasa bahwa tebakannya agak tidak masuk akal. Meskipun Yang Kai hanya berada di sini untuk waktu yang singkat, dia sudah belajar cara merawat pohon buah-buahan. Terlebih lagi, bahkan jika ada masalah dengan Yang Kai, mungkinkah ketiga master sebelumnya semuanya memiliki masalah? Karena tidak ada masalah dengan pohon buah-buahan, masalahnya terletak pada sebidang tanah ini. Old Fang mengerutkan kening dan berkata, jangan berkecil hati, teruslah mencari, kita harus menemukannya. Setelah putaran kerja keras lagi, mereka berdua hampir membalik sebidang tanah ini. Jika bukan karena mereka khawatir pohon buah yang ditanam di atasnya rusak, mereka pasti akan melakukannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat menemukan akar masalahnya. Tekanan Old Fang seperti gunung saat dia terus mengomel di samping, seolah-olah dialah yang menghadapi bencana besar alih-alih Yang Kai. Beberapa orang datang ke Old Fang untuk menjual Jade Fire Silkworm, tetapi Old Fang tidak berminat untuk menerimanya. Sesuatu yang besar akan terjadi pada Yang Kai. Tanpa Yang Kai, tidak peduli berapa banyak ulat sutera api giok yang dia kumpulkan, mereka tidak akan dapat membentuk pil Open Heaven. Fang tua, lakukan pekerjaanmu dulu, biarkan aku memikirkannya sendiri. Yang Kai tidak tahan dengan obrolannya yang berisik dan mengambil kesempatan untuk memecatnya. Old Fang mengangguk, dan sebelum dia pergi, dia menghibur Yang Kai, jangan khawatir, selalu ada jalan keluar. Saya akan memanggil Miss Dai Yu nanti, saya tidak percaya kita tidak dapat menemukan masalahnya. Petik 2. Dia memimpin kelompok itu menuju kebun buahnya sendiri. Begitu Old Fang pergi, telinga Yang Kai menjadi jauh lebih tenang. Menatap pohon buah yang bermasalah, Yang Kai dengan hati-hati mengingat semua hal kecil yang telah dia urus selama 2 bulan terakhir, memastikan dia tidak mengabaikan apapun. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitar, Yang Kai mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di batang pohon buah, diam-diam mengaktifkan segel daunnya dan mengaktifkan elemen kayunya. Sejak Dai Yu mengingatkannya terakhir kali, dia telah menggunakan elemen kayunya untuk menyuburkan pohon buah-buahan sesekali. Tentu saja, ketiga pohon abadi itu tidak ada di antara mereka, terutama karena dia takut mereka akan tumbuh terlalu cepat dan menimbulkan kecurigaan. Dengan nutrisi elemen kayunya, sisa pohon buah-buahan telah tumbuh dengan cukup baik. Sekarang ada masalah dengan salah satu dari mereka, Yang Kai ingin melihat apakah energi elemen kayunya dapat menyelesaikannya. Bagaimanapun, ini adalah energi elemen kayu yang diringkas dari esensi pohon abadi. Meskipun tidak bisa menghidupkan kembali orang mati, setidaknya harus memiliki semacam efek, kan? Paling tidak, itu bisa menunda kematian pohon ini dan memberi Yang Kai lebih banyak waktu untuk menyelidiki akarnya. Ini adalah rencana awalnya. Ketika Yang Kai menuangkan kekuatan elemen kayunya ke pohon buah di depannya, warna buah dan daunnya tampaknya telah meningkat, tetapi pada saat yang sama, Yang Kai juga memperhatikan sesuatu yang lain. Dari bawah tanah, energi panas terik melonjak tak terkendali dan bergegas ke pohon buah di depannya. Energi panas yang menyengat menyebar dan pohon buah-buahan, yang baru saja pulih, sekali lagi kembali ke keadaan semula. Yang Kai mengangkat alisnya, jelas terkejut. Dia juga tahu bahwa kekuatan pembakaran yang datang dari bawah tanah adalah kekuatan elemen api. Seluruh taman buah terletak di atas tanah spiritual api yang besar, dan ketika dia merawat pohon buah-buahan, dia telah menggunakan tokennya untuk memandu kekuatan elemen api di bawah tanah untuk memelihara pohon buah roh api, tetapi dia harus mengendalikannya, kekuatan ini dengan baik. Biasanya, jika dia tidak menggunakan tokennya untuk mengaktifkan pembatasan, tidak mungkin energi elemen api keluar. Namun, sebenarnya bukan dia yang mengeluarkan kekuatan panas ini. Pikiran Yang Kai bergetar ketika dia samar-samar merasa bahwa dia telah menemukan akar masalah ini, tetapi dia tidak tahu mengapa.
Setelah bereksperimen beberapa kali dengan hati-hati, dia menemukan bahwa setiap kali dia menuangkan kekuatan elemen kayunya ke pohon buah, gelombang kekuatan spiritual elemen api akan melonjak keluar dari tanah, dan gelombang kekuatan spiritual elemen api ini bahkan lebih panas dan lebih panas, lebih kaya dari yang biasanya dia keluarkan. Meskipun pohon buah roh api membutuhkan energi semacam ini, itu terlalu banyak. Jika menyerap terlalu banyak energi ini, itu akan menjadi beban bagi pohon itu sendiri. Sebelum ini, Yang Kai tidak dapat menemukannya karena setiap kali dia menggunakan kekuatan elemen kayunya, dia tidak pernah menyentuh pohon buah. Kali ini, untuk mengetahui alasannya, dia langsung menyentuh pohon buah itu. Apa yang kamu temukan? Setelah Oud Fang menyelesaikan pekerjaannya di sana, dia datang untuk menyelidiki, tetapi melihat Yang Kai mengerutkan kening sambil berpikir, dia dengan cepat bertanya. Yang Kai menggosok dagunya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Benar, sudahkah Anda memadatkan elemen kayu Anda? Petik 2. Oud Fang mengangguk, selama kondisinya tepat, para pelayan di tanah spiritual api akan memprioritaskan memadatkan kekuatan elemen kayu. Coba gunakan elemen kayu Anda untuk memelihara pohon buah ini, Yang Kai menunjuk ke depan. Oud Fang tidak bertanya lebih jauh dan segera mulai bertindak. Tetapi sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apakah ada yang spesial? Apakah kamu tidak merasakan apa-apa? Yang Kai bingung. Apa yang kamu rasakan? Fang Tua menatapnya. Melihat bahwa dia benar-benar tidak merasakan apa-apa, Yang Kai memintanya untuk mencoba lagi. Kali ini, dia meletakkan tangannya di pohon buah dan menemukan bahwa setelah Old Fang mengaktifkan elemen kayunya, tidak ada yang aneh. Ini aneh. Yang Kai menyuruhnya berhenti saat dia mengaktifkan elemen kayunya. Alis Old Fang segera melonjak, kekuatan ini. Dia akhirnya merasakannya, dan tiba-tiba, ekspresinya sangat berubah. Suaranya sedikit bergetar saat dia berkata, adik, coba beberapa kali lagi. Yang Kai tidak tahu mengapa dia begitu bersemangat, tetapi jelas dia telah menemukan sesuatu, jadi dia melakukan apa yang diperintahkan. Setelah waktu yang lama, lelaki tua itu melambaikan tangannya, mengisyaratkan Yang Kai untuk berhenti. Setelah merenung lama, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri. Yang Kai terkejut, apa? Oud Fang menatapnya dengan tatapan membara, mengapa aku tidak memikirkannya? Seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Itu berkah, bukan kutukan. Yang Kai mengerutkan kening, apa itu berkah dan bukan kutukan? Bicaralah dengan jelas. Oud Fang berkata dengan iri, adik, keberuntunganmu benar-benar menantang surga. Yang Kai mencibir, yang memiliki keberuntungan yang menantang surga adalah Fang Tai. Dalam 2 bulan kami di sini, dia telah melakukan 2 perbuatan baik. Untuk apa sedikit keberuntungannya? Meskipun tuan tua ini tidak tahu kontribusi apa yang telah dia buat, dibandingkan dengan Anda, itu bukan apa-apa. Oud Fang menggosok tangannya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Apa yang kamu coba katakan? Yang Kai bingung. Oud Fang berkata, seluruh kebun buah dibangun di atas tanah spiritual api yang besar, kamu harus tahu itu, kan? Kekuatan elemen api yang terkandung dalam tanah spiritual api ini adalah nutrisi yang dibutuhkan untuk pohon buah-buahan. Jika dibagi menjadi 9 kelas Open Heaven, maka kekuatan elemen api di sini dapat dibagi menjadi kelas 1. Dengan kata lain, kita bisa menggunakan kekuatan di sini untuk memadatkan kekuatan elemen api kita sendiri, jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membelinya. Namun, tingkat kekuatan ini terlalu rendah, dan sangat sedikit orang yang akan melakukan hal seperti itu. Manajer Zhou secara tidak sengaja menyerap kekuatan elemen api di sini dan dipaksa untuk menyingkat Open Heaven Orde pertama. Namun, selalu ada pengecualian. Di antara kekuatan elemen api kelas 1, ada kemungkinan material kelas tinggi dapat diproduksi. Yang Kai mengangguk. Zhang Ruoxi telah memberitahunya tentang ini sebelumnya. Dikatakan bahwa salah satu dari 72 surga, Golden Antelope Paradise, memiliki jenis hantu Yuan emas tajam. Hantu Yuan emas tajam ini adalah bahan kelas 5, dan selama seseorang membayar harga yang cukup, siapapun dapat memasukinya untuk memadatkan kekuatan elemen emas mereka, dan di dalam hantu Yuan emas tajam ini, esensi hantu kelas 7 dapat lahir. Dengan logika yang sama, kekuatan elemen api orde pertama secara alami dapat melahirkan sesuatu dengan tingkat yang lebih tinggi. Namun, Zhou Zeng secara tidak sengaja menyerap kekuatan elemen api di sini dan telah dipaksa untuk mencapai Open Heaven Orde pertama. Jika saya ingat dengan benar, 300 tahun yang lalu, di kebun buah ini, bola api sejati awan merah muncul di wilayah yang dikelola oleh orang tertentu. Pada saat itu, banyak orang dari 7 tanah terampil datang dan menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan api sejati awan merah.
Adapun Scarlet Cloud True Flame, mereka terbuat dari bahan kelas 3. Yang Kai tertegun, maksudmu, aku juga memiliki api sejati awan merah. Tidak mungkin salah. Old Fang berkata dengan penuh semangat, ketika murid 7 tanah terampil mengumpulkan api sejati awan merah, banyak pelayan berlari untuk menonton kesenangan. Tuan tua ini juga pergi. Meskipun ada batasan yang menghalangi saya untuk melihatnya dengan jelas, setelah batasan itu dihapus, saya merasakan kekuatan yang sedikit berbeda dari elemen api di tempat ini. Itu persis sama dengan apa yang aku rasakan barusan. Betulkah? Yang Kai menatapnya dengan tatapan bertanya, jangan berbohong padaku, apakah ada hal yang begitu baik? Untuk apa aku berbohong padamu? Old Fang menyeringai, adik kecil, kamu benar-benar beruntung. Hanya sebidang tanah acak dan Anda benar-benar mendapatkan Scarlet Cloud True Flame. Tidak perlu takut sekarang, Anda hanya beruntung, benar-benar patut ditiru. Petik 2. Bahkan jika benar-benar ada api sejati awan merah, itu masih 7 tanah terampil, apa hubungannya denganku? Old Fang berkata, bagaimana mungkin? Jika Anda tidak menemukan api sejati Scarlet Cloud ini, mereka tidak akan dapat menemukannya. Selain itu, bahan kelas 3 bernilai lebih dari 15.000 Open Heaven Peel. Bahkan di 7 tanah terampil, itu adalah harta karun yang dicari oleh para murid 7 tanah terampil. Ketika 7 tanah terampil mengumpulkannya, saya yakin Anda akan mendapat hadiah. Namun, dengan kekayaan Anda saat ini, saya khawatir Anda tidak akan tertarik pada hal-hal itu. Petik 2. Yang Kai memutar matanya dan berkata, karena ini adalah materi kelas 3, jika saya memberikannya kepada Anda. Kepada Anda. Kepada Anda. Kepada Anda. Kepada Anda. Kepada Anda. Kepada Anda.